Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Selamat berjumpa kembali dalam channel Bedah Buku PPKN kelas 7, 8, dan 9. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 7. Setelah di pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan materi bab 1, mari kita lanjutkan pembahasan materi pada bab 2, yaitu norma dan keadilan. Adapun materi yang akan dibahas pada bab 2 ini, yaitu diantaranya subbab A, membahas mengenai penerapan norma dalam masyarakat. Di mana dalam pembahasan subbab A ini dibahas terlebih dahulu pengertian dari norma itu sendiri, kemudian dilanjutkan pada materi bagian 2, yaitu apa saja macam-macam norma yang ada dalam lingkungan kita atau dalam lingkungan masyarakat. Kemudian dilanjutkan kepada materi subbab B mengenai bagaimana pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Dan pembahasan terakhir yaitu subbab C menjelaskan bagaimana perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengawali pembahasan materi pada subbab A terlebih dahulu. Untuk bisa mengikuti materi kali ini, kalian bisa buka buku paket pegangan siswa, yaitu buku paket PPKN kelas 7 kurikulum 2013 revisi 2017 pada halaman 34 sampai halaman 44 ya. Baik, kita mulai saja. Materi subbab A, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memulai pembelajaran, mari kita amati terlebih dahulu pada gambar 2.2. Pada gambar tersebut, kita bisa melihat kemacetan jalan, serta terlihat juga pengendara motor yang melanggar jalur busway. Hal ini berdampak pada sering terjadinya insiden seperti kecelakaan, motor terjepit di jalur busway, mengangkat motor di pembatas jalan, kemudian drama antara pengendara motor dan bapak polisi, bahkan sampai ada pengendara yang nekat membongkar jalur pembatas busway. Padahal sebetulnya peraturan atau norma itu dibuat dan disusun untuk mengatur setiap kehidupan manusia agar menjadi tertib, aman, dan harmonis. Seperti yang tergambarkan pada gambar 2.1, di mana siswa dan siswi sekolah terlihat sedang menyeberang jalan menggunakan zebra cross dengan dibantu bapak polisi sebagai petugas ketertiban. Sebagai siswa yang baik, kita diajak untuk dapat mematuhi aturan atau norma yang diberlakukan dalam masyarakat. Adapun pengertian dari norma yang sesuai dengan materi kali ini, yaitu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat yang digunakan untuk mengendalikan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Aturan atau norma tersebut menurut Roscoe adalah untuk melindungi kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi. Di dalam kehidupan bermasyarakat dikenal 4 macam norma, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan terakhir norma hukum.
Untuk memaparkan macam-macam norma tersebut, mari kita lanjutkan pada materi bagian 2, yaitu macam-macam norma. Yang pertama kita akan bahas adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia, di mana Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan aturan yang selalu mengatakan kebenaran, yaitu bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Sehingga norma kesusilaan ini mendorong manusia untuk selalu berbuat kebaikan. Norma kesusilaan ini melarang manusia untuk berbuat yang tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Adapun contoh pelaksanaan norma kesusilaan diantaranya selalu bersikap jujur, di mana jika seorang siswa yang mengikuti suara hati nuraninya tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena tahu menyontek itu adalah perbuatan salah. Kemudian selanjutnya contoh pelaksanaan norma kesusilaan adalah senang membantu orang yang kesulitan, di mana jika seseorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seseorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum, melainkan ia membantu dan mengembalikan kepada pemiliknya. Namun sebaliknya, jika seseorang melanggar norma kesusilaan, bisa saja mengambil uang dan dompet tersebut untuk dipergunakan. Namun, jika dalam mengambil dompet tersebut ada orang-orang yang melihat, bisa berakibat pada penghakiman massa dan kurungan penjara. Adapun sanksi bagi orang yang melanggar norma kesusilaan tersebut adalah perasaan manusia itu sendiri, yaitu penyesalan karena perbuatan salahnya tersebut. Norma selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang bersumber dari pergaulan dalam masyarakat, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan tersebut mengatur antara mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, kemudian sopan dan tidak sopan, boleh atau tidak boleh dilakukan. Dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari norma kesopanan ini, kita bisa lihat pada gambar 2.4, terlihat siswa-siswa berperilaku sopan terhadap gurunya. Adapun contoh norma kesopanan lainnya, yaitu menggunakan pakaian yang sopan dan tidak mengundang, ataupun mengetuk pintu pada saat bertamu, merupakan contoh penerapan norma kesopanan di Indonesia. Bagi mereka yang melanggar norma kesopanan, sanksi yang dijatuhkan akan menimbulkan celaan dari sesamanya, dan celaan itu dapat berwujud kata-kata, sikap kebencian, pandangan rendah dari orang sekelilingnya, dijauhi dari pergaulan, sehingga akan menimbulkan rasa malu dan rasa hina, serta dikucilkan yang menimbulkan perasaan batin. Norma selanjutnya yaitu norma agama. Norma agama merupakan peraturan hidup manusia yang berasal dari wahyu Tuhan, yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Di mana sudah kita ketahui bahwa di negara Indonesia adalah bukan negara yang berdasarkan pada satu agama. Bisa kita lihat pada gambar 2.5, terlihat umat beragama di Indonesia sedang melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing. Pada gambar A terlihat umat Muslim sedang beribadah di masjid, kemudian pada gambar B umat Kristiani sedang beribadah di gereja. Pada gambar C umat Hindu beribadah di pura, kemudian pada gambar D umat Buddha beribadah di vihara, dan terakhir gambar E, umat Konghucu beribadah di kelenteng.
Adapun dalam pelaksanaan norma agama, sumber aturan bergantung pada agama yang dianutnya. Seperti norma agama bagi penganut agama Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang beragama Kristen dan Katolik berpegangan hidupnya bersumber pada Alkitab. Kemudian umat Hindu pegangan hidupnya bersumber pada Veda. Kemudian Tripitaka menjadi kaidah pegangan hidup penganut agama Buddha, dan umat Konghucu adalah dengan kitab sucinya yaitu Sisuwujing. Adapun contoh pelaksanaan norma agama dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengerjakan sholat, puasa, zakat bagi umat muslim. Kemudian contoh selanjutnya, menjadi pribadi yang taat pada agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pelanggar norma agama akan dikenakan sanksi oleh Tuhannya kelak di akhirat nanti, yaitu dosa dan siksa neraka. Norma yang selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum itu sendiri mempunyai dua sifat. Yang pertama, bersifat perintah. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM, yaitu surat izin mengemudi. Aturannya tercantum dalam ketentuan pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, norma hukum bersifat larangan. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan, dan larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya. Aturan ini tercantum dalam ketentuan pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mari kita simpulkan materi macam-macam norma pada tabel ini. Sebagai siswa yang baik, sudah menjadi kewajiban kita dan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan materi pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada pembahasan Suba B, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Untuk tugas pertemuan kali ini, silahkan kerjakan tabel 2.2 pada halaman 45. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.